Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Diari Sang Guru. Nah, mari bersama-sama pada video kali ini kita membahas untuk buku SPM Plus ujian sekolah bagi siswa sekolah dasar. Jumpa lagi di Perdana Channel. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe dan klik lonceng notifikasinya. Terima kasih. Nah, anak-anak dan sobat belajar semua ya, di video yang sebelumnya ya, Pak Guru telah membahas ya untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia ya, paket 1. Ya, ini sudah Pak Guru kerjakan ya, di video sebelumnya juga kita sudah bahas ya hingga nomor 33. Maka di video kali ini Pak Guru ingin mengajak anak-anak untuk membahas pada soal yang berikutnya ya hingga tuntas nomor 40. Nah, mari bersama-sama kita kerjakan untuk nomor yang selanjutnya. Cermanilah kalimat berikut ya. Pada hari Minggu beberapa apotik tutup ya, tanda tanya. Ya. Kita diminta untuk mengeja kalimat yang salah tersebut ya. Nah, maka bisa kita tulis kembali ya. Kalimatnya menjadi seperti ini ya, 34 ya. Pada hari, M-nya besar ya anak-anak ya, karena ini nama hari ya. Pada hari Minggu beberapa, nah karena ini apotik tentunya tidak baku ya, maka apotek ya anak-anak ya. Beberapa apotek, nah gitu ya, tutup. Nah, tidak tanya ini ya, tapi karena ini pernyataan maka tanda titik. Nah, seperti ini ya. Yang apa namanya? Yang bisa kita tuliskan ya. Jadi pada hari Minggu beberapa apotek tutup. Nah, ini ya nomor 34. Oke, sekarang nomor 35. Ini ada gambar ya tentang poster. Nah, kata-kata yang tepat untuk melengkapi iklan tersebut. Ya. Kita diminta untuk membuat kata-kata yang tepat untuk melengkapi iklan tersebut. Ya, ini ya. Ini ada kata ayo ya, ini ayo titik pakai sabun. Nah, maka jawabannya nomor 35 adalah cuci tangan ya. Jadi nomor 35 adalah cuci tangan. Oke, sekarang nomor berikutnya nomor 36. Nah, kita diminta untuk membuat 3 pertanyaan ya dengan kata tanya yang berbeda sesuai dengan teks ya. Oke, kita baca terlebih dahulu untuk teksnya ya. Cermati teks berikut. Nah, dalam rapat dengar pendapat ya bersama Komisi 5 DPR, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedi Rahadian mengatakan bahwa ruas tol yang beroperasi 2020 hingga Agustus 2022 adalah sepanjang 453,12 km. Adapun ruas jalan tol yang direncanakan beroperasi mulai September 2022 hingga akhir 2004 adalah sepanjang 1014 km. Nah, untuk kalimat tanya yang bisa kita gunakan anak-anak ya, nomor 36 ini kalimat tanyanya yang paling mudah. Kita bisa, karena ini ada tokohnya ya, berarti siapa anak-anak ya. Nah, ini ya. Kita bisa buat seperti ini anak-anak ya. Siapa ya? Direktur. Nah, bisa gini ya. Siapa Direktur Jenderal. Nah, gini ya. Bina Marga. Marga PUPR. Nah, seperti ini ya. Ini untuk kalimat tanya pertama. Nah, sekarang kalimat tanya kedua. Karena ini membahas tentang panjangnya ya, berarti berapa panjang ruas tol? Nah, gitu jawabannya. Ya, pertanyaannya ya, berapa ya panjang ruas jalan tol? Ya, berapa panjang sejak 2020 hingga Agustus 2022. Nah, ini ya. Atau yang
C bisa kita gunakan juga kapan. Nah, ini kan ada nama bulan ya. Kapan ya ruas tol akan beroperasi. Nah, ini bisa kita gunakan ya untuk nomor 36 membuat 3 kalimat pertanyaan berdasarkan teks ya. Oke, berikutnya nomor 37. Buatlah 2 kalimat tanggapan yang sesuai dengan teks 37 ya. Nah, maka kita kita baca terlebih dahulu ya teksnya ya. Kerak telur merupakan salah satu makanan khas DKI Jakarta. Pembuatan kerak telur tidak membutuhkan kompor, tetapi angklo dan arang. Tujuannya adalah untuk menjaga rasa khas kerak telur yang gurih dan legit. Untuk memasak kerak telur, mula-mula masukkan ketan ke dalam wajan, lalu tambahkan telur dengan beberapa bumbu. Aduk dan aturlah ketebalannya. Masaklah tanpa menggunakan minyak. Ketika mulai berkerak, wajan dibalik menghadap panas arang dari anglo, lalu dibiarkan hingga menjadi kerak. Setelah permukaan telur sudah sedikit gosong, kerak telur diangkat dan diberi bumbu. Kerak telur siap dihidangkan. Nah, kita diminta untuk membuat 2 tanggapannya ya. Oke ya, jadi kita diminta untuk membuat 2 tanggapan ya. Ini biar berarti kita seperti ini anak-anak ya, nomor 37. Saya setuju ya dengan cara ya pembuatan kerak telur. Nah, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua sama, saya setuju ya membuat kerak telur dengan alat tradisional. Nah, ini ya, nomor 37 jawabannya bisa diisikan seperti ini anak-anak ya. Yang pertama, saya setuju dengan cara pembuatan kerak telur. Kemudian yang kedua, saya setuju membuat kerak telur dengan menggunakan alat tradisional. Oke, sekarang nomor 38. Cermati kutipan surat undangan berikut, perbaiki ejaan yang salah. Ya, kita diminta untuk perbaikan ejaan yang salah. Nah, langsung saja ya, berarti kita bahasnya di sini saja ya, langsung saja. Nah, dengan hormat. Nah, ini tidak titik 2 ya Nana ya. Berarti harusnya ini apa tandanya? Koma ya. Melalui surat ini bermaksud mengundang Bapak Ibu untuk hadir dalam acara raport tengah semester ganjil kelas 1 sampai kelas 6. Acara dilaksanakan pada hari. Nah, ini S-nya harusnya besar anak-anak ya. Harusnya ini S-nya besar. Sabtu. Nah, seperti ini ya. Kemudian yang berikutnya untuk ini. Nah, ini kecil betul. Ini betul, ini betul. Nah, ini harusnya juga kecil anak-anak ya. Nah, ini untuk perbaikannya pada nomor 38. Lanjut berikutnya nomor 39. Susunlah kalimat tersebut menjadi paragraf laporan padu. Nah, kita diminta untuk mengurutkan ini anak-anak ya. Nomor 39. Nah, coba kita siapkan dulu. Ini coba Pak Guru baca dulu ya. Nah, yang pertama ini ya, siswa SD ya, siswa SD Pertiwi melakukan pengamatan. Nah, ini berarti yang pertama 5. Kondisi Sungai Cisadane. Nah, kemudian ini penelitian dilakukan pada tanggal, nah ini berarti nomor 7. Setelah itu dilanjut, oke, pada tanggal 2 Oktober. Air. Oke, nomor 2. Setelah itu hari kedua, ini berarti setelah itu 6. Setelah itu sungai tampak bersih tidak ada. Oke, 3. Setelah itu hal ini disebabkan kesadaran. Oke, 1. Kemudian yang terakhir kesimpulannya hasil. Oke, 4. Nah, jadi jawabannya ini anak nomor 39 ya. Urutannya ada 5, 7, 2, 6, 3, 1 dan 4. Oke ya. Sekarang nomor 40 yang terakhir ya. Tulislah 2 kemungkinan peristiwa yang dapat terjadi ya berdasarkan teks. Nah, ini kita baca terlebih dahulu ya.
Ardi merupakan seorang pemuda yang berasal dari daerah terpencil. Ia tinggal di sebuah desa yang sangat ramai. Sedikit tutan, kehidupan masyarakat di desanya sangatlah sederhana dan jauh dari kata modern. Jangankan sinyal atau jaringan internet, akses listrik saja sangat terbatas. Namun masyarakat dia tetap hidup bahagia dengan segala keterbatasannya. Ardi sudah rajin belajar dari kecil. Ia selalu bersemangat ke sekolah walaupun jarak sekolahnya berada sangat jauh dari desanya. Sejak kecil Ardi memiliki cita untuk membangun desanya agar lebih baik. Keinginan pun tidak muluk-muluk, sekedar menyediakan akses listrik mumpuni dan gratis bagi warga di desanya. Demi mencapai cita-citanya, ia sampai merantau untuk bekerja sambil menuntut ilmu di kota. Setelah beberapa tahun, ia pun lulus kuliah dan segera kembali ke desanya dengan membawa beberapa alat yang akan digunakan untuk membuat pembangkit listrik sederhana. Ia berbagi ilmu dengan warga desa lain dan bergotong royong membangun pembangkit listrik sederhana yang didambakan. Kini, setiap rumah di desanya sudah terjalin listrik, sehingga dalam keadaan malam hari di desa tidak gelap lagi. Nah, dua kemungkinan yang dapat terjadi dari peristiwa ini. Yang pertama adalah ya, semua warga dapat menggunakan lampu ya, karena Ardi sudah mengajak warga bergotong royong bersama-sama menyediakan lampu secara mandiri ya. Jadi kemungkinan pertama ini berarti semua warga dapat menggunakan lampu pada saat malam hari. Nah, kemudian yang kedua, semua warga tentunya dapat menggunakan peralatan listrik ya, peralatan elektronik yang membutuhkan listrik ya, dikarenakan sudah ada listrik masuk ke dalam desa. Nah, demikian ya untuk pembahasan untuk bahasa Indonesia ya, paket 1 lengkap hingga nomor 40 ya. Untuk pembahasan berikutnya Pak Guru bahas di video yang selanjutnya. Ya, demikian dari Pak Guru. Terima kasih. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.